illa bisa kecuali kalau ada sebab. Nah, kita sudah bahas yang sebab terjadinya berhenti ketika baca Quran itu ada 4. Ini masuk ke dalam pembagian waktu berdasarkan sebab. Jadi ada ikhtiyari, ada intilari, ada intibari, ada iktibari. Ada 4. Ikhtiyari, intibari, iktibari, waktibari. Yang pertama, fa'in waqafa al-qari. Fa'in waqafa al-qari, jika seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, waqafa, berhenti, an-qasdin, pada satu tujuan. Jika seorang qari berhenti pada satu tujuan, an-qasdin, berdasarkan satu tujuan, min ghairi daruratin mulji'atin, ya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Tanpa ada kebutuhan mendesak, maka itu dinamakan bahwa ikhtiyari. Bahwa ikhtiyari. Jadi ikhtiyari itu waqaf al-ikhtiyari yaitu berhenti, ya, berhenti dengan satu tujuan, ya, dengan satu tujuan tanpa ada paksaan, ya, tanpa adanya, ya, kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Baik, itu namanya ikhtiyari. Nanti ikhtiyari ini terbagi menjadi 3, ya. Ada tam, ada dafin, ada hasan. Nah, nanti kita bahas, ya. Dia ada di bab berikutnya. Wa in waqafa bisababi. Ini definisinya pendek, bagus. Jadi untuk kita bisa paham. Wa in waqafa bisababi, jika seorang qari waqafa, berhenti, bisababi, dengan sebab, ya, dengan sebab, dan sebabnya itu sifatnya mendesak. Sebabnya itu sifatnya mendesak. Apa sebab di sini dijelaskan? Sebab itu biaqasin, karena bersin, kan? Soal batu, waikinaf, pendek napasnya, maka itu dinamakan apa? Teori. Nah, jadi teori itu berhentinya seseorang, teori, berhentinya seorang qari, ya, dikarenakan sebab yang mendesak, itu bisa gitu, ya, mendesak, batuk dan lain-lain, yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau ikhtiyari, perhatikan, kalau ikhtiyari solusinya adalah kita harus belajar ilmu waqaf wal ibtida. Ini kita ilmu al-waqfu wal ibtida. Kalau kita belajar ikhtiyari, kalau ikhtiyari kita berhenti dalam kondisi ikhtiyari, la haraj, ya, la haraj al qari fil waqfi wa alaihi tidak bima yasbu bihi. Maka tidak mengapa, ya, berhenti di mana saja, tapi nanti harus mulai lagi kalau memang maknanya ada ketidaksesuaian, misalnya ulang satu kata, dua kata.
Ya, seperti itu. Itu teori. Kemudian berikutnya kata beliau, wa in waqafa li bayani awjuhil ada, atau berhenti jika berhenti li bayani untuk menjelaskan aujuh itu ya, sisi ya, atau maksudnya adalah berbagai metode ada praktek baca. Jadi dia berhenti itu dikarenakan dia sedang membaca aujuhil ada, ilmu qiraat, berbagai macam ilmu qiraat, jamul qiraat, wal intidhari, itu dinamakan apa? Al-intidhari. Ya. Nah, ini jelaskan berhenti dikarenakan membaca perbedaan antara para ahli qiraat dalam membaca. Itu namanya apa? Intidhar. Wa in waqafa li ta'limi, jika seorang qari berhenti dikarenakan taklim, pembelajaran, ketika talaqi ya, orang yang baru baca misalkan taklim, ketika aku ngoreksi, itu kan ngoreksi nggak perlu ada kesesuaian pokoknya. Bahwa iktibari itu dinamakan apa? Iktibari. Nah, jadi macam-macam pokok ini terbagi menjadi 4, iktibari dan iktibari. Nah, yang akan dirinci secara jelas nanti itu iktibari. Judul ya, termasuk dirinci oleh ya, tulis di sini. Nah, di sini nanti di bab ketiga ya, aksar waqfil ikhtiyari, macam-macam waqf ikhtiyari. Nah, kemudian ad-dhabit tsani, dhabit yang kedua, bisa diulang. Dhabit yang kedua, lil qurra'i fil waqfi madzahib. Untuk para qurra di sini qiraah asyara. Dan qiraah itu ada 10 yang qiraah. Untuk qiraah asyara yang 10 fil waqfi, di dalam waqaf madzahib, ada madhabnya. Ada berapa madhab? Ada 3 madhab. Ya, ada 3 madhab di dalam permasalahan 3 madhab. Di dalam di qari-qari yang 10 yang mutawatir dari Ibnu Katsir, Nafi', kemudian yang dari Kufah 3 orang, Imam Asim, Isai, ya. Nah, itu yang 10 itu nanti di permasalahan wakaf ada 3. Nah, penting kita mengetahui yang demikian penting. Ya. Nanti ya kita berhenti itu seperti siapa, gitu ya, seperti mantannya siapa. Fa Ibnu Katsir wa Hamzah, madhab yang pertama itu madhabnya Imam Ibnu Katsir dan Hamzah. Nah, ini madhab yang pertama, Ibnu Katsir dan Hamzah. Madhab karena mereka berdua yakifani, berhenti ketika membaca Al-Quran itu qata'an nafas, sesuai dengan inqata'an nafas. Di Imam Ibnu Katsir, Hamzah ini berhentinya itu sesuai habisnya nafas, sesuai habisnya nafas. Karena nanti ketika baca Al-Quran ada yang berhenti itu harus sesuai dengan makna. Jadi kalau tidak sesuai dengan makna, tidak berhenti. Contoh misalkan ketika baca
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai situ itu sesuai dengan makna. Nah, gitu ya. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir dan Hamzah berhentinya itu sesuai dengan apa? Semuanya, seluruh Al-Qur'an. Dijelaskan oleh para ulama kecuali tiga tempat yang tidak berhenti sesuai nafas. Tiga tempat. Ini menjelaskannya tempat. Kecuali tiga tempat yang tidak berhentinya itu sesuai dengan habisnya nafas. Yaitu di surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 7. Al-Imran ayat 7. Dengar surah Al-Imran di surah Al-Imran. Nah, ayat 7 ya, di sini Al-Imran. Tadi 8 wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini Imam Ibnu Katsir, Imam Katsir ya Hamzah. Ketika berada di ayat 7 ini, beliau berhenti di illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ada kemungkinan bisa melanjutkan bacaan, tapi beliau tidak. Ini berhenti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Disambung nanti akan memunculkan makna yang lain. Ya. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya itu tasyabih itu hanya Allah saja. Nah, kalau misalkan disambung warasikhuna fil ilmi yang diberikan ilmu juga, yaitu para ulama di sini juga mengetahui takwilnya kalau disambung. Nah, di sini ada dua mazhab memahami ayat tersebut ya. Ada yang memahami takwil itu dua, ada dua Allah saja. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan anda sambung nanti memunculkan makna yang baru, bahkan tafsir yang lain. Makanya di sini para ulama berkata ya ilmu ilmu. Kemudian di surah Al-An'am ayat 109. Al-An'am 109. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa qad di wa ma yush'irukum. Wa ma yush'irukum. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Kenapa waqabdi wa ma yushrikum? Karena di sini ada dua makna. Tidak dalam wali ada annaha, ada innaha. Ada annaha, ada innaha. Nanti bisa menghasilkan makna yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian satu lagi surah An-Nahl ayat 103. An-Nahl 103. Surah An-Nahl ayat 103.
Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sampai bashar ini pokok. Nah, sampai bashar ini pokok. Ini saya sudah dengan pokoknya. ووقف عليها di wakafkan di sana di fasli baina qaulihim wa qaulullah, maka rahimahullah yaqul tidak. Jadi wakaf sini itu untuk memisahkan antara Allah dengan yang lainnya. Baik. Nah, itu 3 tempat yang tidak dilakukan oleh mazhab yang pertama. Di mazhab yang pertama ini mereka berhentinya itu sesuai dengan nafasnya habis, ya. Bukan dikarenakan makna. Baik, kemudian kita lanjutkan ke mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua, wa Abu Amr, mazhab Abu Amr, mazhab yang kedua mulai dari Abu Amr, kan Basri, ya, karena yata'ammal al-waqfa ala ru'usil ayat. Sedangkan Basri beliau, ya, yata'ammal al-waqfa, bersandar kepada wakaf ada usil hari ketika apa? Berdasarkan apa? Akhir ayat, setiap akhir ayat. Nah, jadi kalau Abu Amr ketika beliau wakaf ini, pokoknya setiap akhir ayat dia berhenti. Setiap akhir ayat dia berhenti. Mau masih ada nafas atau tidak, berhenti. Ketika di akhir ayat. Ya. Dan ini kata para ulama, inna ahabbu ilayya, itu lebih disukai, ya, lebih disukai. Kenapa lebih disukai? Karena memang nanti di akhir ayat itu bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu mazhab yang kedua. Nah, mazhab yang ketiga di dalam wakaf, mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua itu baqiyatul qurra, sisa daripada qari-qari. Siapa saja? Imam Nafi', sisanya itu Nafi'. Imam Ibnu Amir. Kemudian siapa lagi? Imam Asim. Dan siapa lagi? Imam Kisai. Kisai nanti kalau membaca keras ya, Abu Ja'far. Imam Ya'qub dan Imam Khalaf. Mereka semua kanu yura'una dan wakfi. Mereka berhentinya itu berdasarkan apa? Mereka menjaga yura'una mahasinal wakfi, ketepatan wakaf. Berdasarkan apa? Ketepatan wakaf tersebut berdasarkan makna, ya, berdasarkan makna. Wa yaqulunahu haitsu yatimul kalam. Untuk bacanya itu harus sudah sempurna kalamnya, baru berhenti. Jadi mereka berhenti itu kalau sempurna kalam. Ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berartinya itu berdasarkan ya. Nah, jadi nanti di setiap para ulama juga ada perbedaan waktu ya mazhab bagaimana mereka berhenti di dalam membaca. Baik, seperti itu. Oleh karena itu wakaf itu kenapa bisa berbeda-beda? Karena kita jelaskan bahwa wakaf ini termasuk ilmu yang sifatnya ijtihad. La nassu ala iltizami waqfin bi'ainihi. Jadi tidak ada yang mengharuskan kita wakaf bisa. Yang terpenting di dalam wakaf idhahul makna. Yang terpenting nanti dalam wakaf itu ketika berhenti maknanya jelas. Idhahul makna. Pertama itu. Yang kedua, izalatul labsi. Izalatu ya, menghilangkan ketercampuran antara makna satu dengan makna yang lainnya. Karena aula liman yaqwa bi ayyi qira'atin wa hatta ma'a hasil wuquf wa ibtida'. Ini yang paling utama. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus menjelaskan maknanya, juga tidak sampai ada ketercampuran makna di dalam kita membaca Al-Quran. Itu yang paling penting ya di dalam waktu. Baik. Nah, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Al-bab tsadis aqsam waqfi al-ikhtiyari. Aqsam waqfil ikhtiyari wa fihi arba'atu dhawabit. Macam-macam pokok ikhtiyari di sini terbagi menjadi 4 dhawabit. Ini macam-macam pokok ikhtiyari. Al-dhabitul awal, dhabit yang pertama. Kasratu taqsimatil waqfi mutaqarabatul maqsudi wa ini istalafat al-fadhlah. Nah, di sini yang pertama kata beliau, banyaknya taksimat. Taksimat itu pembagian wakaf. Ya, jadi nanti pembagian wakaf ini istilah-istilahnya itu banyak di kalangan para ulama. Nah, Anda kasih tahu ada yang membagi yang masyhur tam, kabin, hasan. Ini yang masyhur ya. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari nanti. Kabin, hasan. Ya, nanti ada juga hobi juga masuk ya, masuk kepada wakaf yang harus dihindari. Ada 3 nih, ada kabin, hasan, hobi. Ada juga sebagian ulama itu yang membagi menjadi 4 tapi istilahnya beda. Kemudian mafhum istilahnya itu ya. Mafhum istilahnya. Kemudian solid dan nafis. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang berbeda tentang wakaf. Kemudian juga tamul mukhtar, tapi jadi solid, qabih matruk, juga lazim mutlak, jaiz. Ya, ada lazim, ada mutlak, ada jaiz.
mujawwaz min wajhin mukhasun kafin qabih. Jadi nanti istilahnya banyak. Sedangkan yang dianut oleh Imam Ibnu Jazari, bagaimana yang kita pelajari di dalam Maqam Jazariyah, kafin, hasan dan qabih. Ada juga yang memberikan istilah kamil, tam, kafin, hasan, kemudian nafis. Nanti istilahnya beda-beda. Ya. Kenapa bisa berbeda-beda seperti ini? Sekali lagi, dikarenakan apa? Ini ijtihad para ulama. Ya. Tapi maksudnya bukan bertentangan antara istilah satu dengan yang lain, tidak. Ini saling mendekati maknanya itu. Nah, maka beliau mengatakan kasratu taqsima til waqfi mutaqarabatul maksud. Banyaknya pembagian istilah waqaf, tapi maksudnya itu hampir sama. Maksudnya hampir sama. Itu mutaqarabatul maksud itu maksudnya berdekatan. Maksudnya hampir secara maknanya hampir sama-sama saja, beda istilah saja. Contoh misalkan. Contoh. Ada yang mengatakan mafhum. Sini mafhum ya. Nah, mafhum. Nah, mafhum ini sama dengan waqaf kafin secara makna. Nah, mafhum ini dengan kafin sama-sama saja, satu makna. Cuma beda istilah saja. Sholih. Ini sholih sama dengan hasan. Nah, jadi mau hasan mau sholih itu sama-sama saja. Ya, nanti di buku-buku waqaf sudah itu. Misalkan alhamdulillah rabbil alamin hasan. Gitu ya. Amin hasan nanti ada. Allahumma rahim hasan misalkan seperti itu. Nanti di buku waqaf demikian. Jadi kalau di buku waqaf seperti di Al-Muntafat dan lain-lain di buku waqaf terdahulu itu kesimpulan umumnya saja langsung. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tam din tam tidak ada tulisan tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tam. Ihdinas siratal mustaqim hasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hasan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tam. Nah, tugas kita nanti ketika membaca buku waqaf seperti itu, tugas kita meneliti lagi. Kenapa ini tam? Karena bahasa mana sudah sesuai. Kita nanti bahas lagi tafsir, buka di tafsir dan sambil tadabbur. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nanti sambil tadabbur. Nah, ada di dalam mushaf, antum lihat di dalam mushaf ada qaf lam ya. Waqaf ada qaf lam, ada shad, lam, ada apa lagi? Jim ya, waqaf jim. Apalagi di Al-Quran. Waqaf lam, terus mim. Nah, mim ini lazim. Lazim. Qaf lam itu maksudnya ada yang tahu? Al-waqfu aula. As-shad lam itu al-waslu aula. Jim jaiz atau jawaz. Lam boleh. Mim lazim. Ya, lazim. Baik. Nah, biasanya kalau di dalam mushaf, kalau nanti waqafnya qaf lam, shad lam, jim dan mim yang 4 ini. Nah, ini kemungkinan waqafnya itu kesimpulan waqaf antara tam atau kafin. Kesimpulannya itu. Nah, kalau lah tentunya nanti ini hobi ya, bukan hobi. Kalau hasan tidak ada tanda waqaf hasan, tidak diberikan tanda waqaf hasan itu. Karena memang tidak boleh berhenti di hasan.
Tapi kalau terpaksa berhenti ya tidak mengapa, nanti harus ulang kembali. Nah, kalau tam kafin ini maksudnya apa? Kalau berhenti di tanda-tanda mushaf seperti ini, qaf lam jim mim. Kalau berhenti langsung aja mulai ibtidah ke lafaz berikutnya. Langsung ibtidah mulai. Nah, gitu ya. Nah, kalau qobi ini diusahakan jangan berhenti di sana. Berhenti. Ya, seperti itu. Ada pun waqaf hasan tidak diberikan tanda waqaf di dalam mushaf juga. Contoh waqaf hasan. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him di sana waqaf hasan. Nah, gitu ya. Makanya tidak diberikan tanda waqaf. Nah, waqaf hasan ini letaknya di mana? Bisa di tengah-tengah kata ataupun di akhir ayat. Di akhir ayat. Misalkan contoh di surah Al-Baqarah. Wal maisir. Di akhirnya ka'annakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Itu kan ayat baru. Nah, la'allakum tatafakkarun di sana meskipun akhir ayat di situ waqaf hasan. Harus dilanjutkan. Kalau bacanya berdasarkan makna, lanjutkan ke ayat berikutnya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Tapi kalau waqafnya mazhab usul ali, berarti aja di akhir ayat. La'allakum tatafakkarun, berarti tidak mengapa. Cuma nanti jangan mengakhiri baca karena masih ada keterkaitan makna dengan lafaz berikutnya. La'allakum tatafakkarun. Waqaf fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, ini cara baca. Kemudian nanti masih banyak ya. Masih banyak. Jadi tadi dikatakan kasratu taqsimat al-waqfi mutaqarabatul maksud wa in ikhtalafat alfazuha, meskipun ikhtalafat berbeda lafaz-lafaznya. Ya, lafaz-lafaz kasratu taqsimat tersebut. Nah, gitu ya. Jadi meskipun lafaznya berbeda, tujuannya satu sama saja. Jadi anak kasih contoh, mafhum sama dengan tam, ya, dengan kafin, soli dengan hasan dan lain sebagainya. Nanti ada istilah yang lain. Termasuk tanda baca di mushaf, qaf lam shad lam jim mim, itu maksudnya sama saja, tam atau kafin, dua itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau antum berhenti di Al-Qur'an, kalau ada qaf lam shad lam jim mim, itu berhenti saja, tidak perlu ulang kembali. Ya, tidak perlu mengulang kembali. Jadi pahami ya. Kita lanjutkan. Nah, adapun yang dicantumkan oleh penulis di antara istilah waqf yang beliau cantumkan di dhabit yang kedua, al-dhabit tsani al-waqf al-ikhtiyari, beliau mengambil pendapat yang ini. Ya, waqaf ikhtiyari itu terbagi menjadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya kalau beliau. Yang pertama tam, ya, tam, kedua kafim, 3 jaiz, keempat hasan, kelima mubih. Ada 5 istilah kalau di dalam kitab beliau. Nah, apa itu tam, apa itu kafin, apa itu jaiz, apa itu hasan, apa itu qobi, nanti dijelaskan di bab berikutnya, di tobit berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ya kita akan jelaskan. Terus kita lanjutkan ke
Dhabit berikutnya. Dhabit yang ketiga. Nanti dijelaskan ya di bab berikutnya, tidak sekarang. Al-dhabitu ats-tsalits ta'alluqul lafzi, keterkaitan lafaz. Keterkaitan lafaz yalzamuhu ta'alluqu fil ma'na wal 'aks. Ya, ta'alluqul lafzi yaitu keterkaitan lafaz. Maksud lafaz di sini adalah i'rab, ya, bahasa. Jadi keterkaitan bahasa itu yalzamuhu, mengharuskan kepada keterkaitan pada makna. Yalzamuhu, mengharuskan atau menuntut atau mengharuskan ta'alluqun fil ma'na, keterkaitan juga dalam makna. Ya. Jadi kalau lafaznya ini ada keterkaitan, maka maknanya pun diusahakan harus sudah terkait satu dengan yang lainnya. Wala aksa, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Apa tidak sebaliknya itu? Keterkaitan makna belum tentu, ya. Keterkaitan makna tidak mengharuskan kepada keterkaitan lafaz. Paham ya? Atau maksudnya apa? Sebaliknya di sini, keterkaitan makna tidak mengharuskan keterkaitan lafaz. Nah, maksud dari wal aksa ini. Artinya apa artinya? Artinya, ya, kalau maknanya sudah sempurna, pasti lafaznya pun sempurna gitu. Jadi kalau lafaz sudah sempurna, kalau maknanya, kalau makna sudah sempurna, maka otomatis lafaznya pun sudah sempurna. Berbeda kalau lafaznya sempurna, nanti belum tentu maknanya sempurna. Maka diharuskan nanti diharuskan untuk mencari kesesuaian maknanya. Kalau nanti kita berhentinya itu dari segi lafaz sudah sempurna, maka kita harus mencari di titik mana maknanya sempurna. Tapi kalau maknanya sudah sempurna, kita tidak perlu mencari titik mana lafaz yang sempurna. Karena kalau maknanya sudah sempurna, otomatis lafaznya sempurna. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau maknanya sempurna, lafaz belum tentu sempurna. Tapi kalau lafaznya sudah sempurna, belum tentu nanti maknanya sempurna, sehingga kita harus mencari di titik mana, di ayat mana, kesempurnaan mana itu. Nah, gitu ya. Contoh, misalkan ihdinas siratal mustaqim, dari segi lafaz sudah sempurna. Ya, sempurna itu apa? 3 ya. Nanti misalkan di dalam bahasa Arab kan jumlah itu ada berapa? 2 ya. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Ada yang diawali dengan fi'il, ada juga yang diawali dengan isim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Baik. Nah, sudah sempurna belum? Fi'il, fa'il, maf'ulnya ada. Di ihdinas siratal mustaqim sudah sempurna dari segi lafaz. Tapi ya kita harus mengharuskan untuk mencari titik makna yang sempurna di mana. Nah, makna kalau kita berarti ihdinas siratal mustaqim,
itu nanti memerlukan makna yang di ayat berikutnya karena ada keterkaitan. Apa itu siratal mustaqim? Gitu ya. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka titik sempurna itu ada di waladdallin. Gitu ya. Jadi kalau kita berhenti pada lafaz yang sudah sempurna, mengharuskan mencari titik mana yang sempurna. Tidak sebaliknya. Kalau makna sudah sempurna, tidak perlu mencari titik lafaz sempurna karena otomatis sudah sempurna lafaznya. Gitu ya. Seperti itu. Itu di dalam ilmu waqaf. Baik. Satu lagi. Mobit berikutnya. Terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah dhabit yang keempat. Qad yakunu al-waqtu ta'man 'ala taqdiri. Qad yakunu ya. Terkadang keadaan waqaf itu ta'man 'ala taqdir. Sempurna ya. Dari sisi takdirin. Maksud takdir di sini adalah dari sisi i'rab. Ya, takdir di sini adalah i'rab maksudnya. I'rab. Wa kafiyan 'ala al-akhar juga terkadang kafin itu cukup ya secara bahasa. Tapi ini istilah saja. Kafin al-akhar. Terkadang juga menjadi kafin di sebagian tempat, di sebagian kondisi. Wa hasanan 'ala salis, dan terkadang juga hasan. Ya, 'ala salis yang ketiga adalah hasan. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya itu para ulama berbeda-beda kesimpulan wakafnya. Ada ulama yang satu mengatakan tam, ada ulama yang satu di sini itu adalah tafin, ada ulama yang satunya di sini itu adalah hasan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi maksudnya wakaf itu kadang beda-beda. Kadang tafin, kadang tam, kadang hasan. Nanti tergantung siapa para ulama. Baik. Contoh misalkan yang tadi ya, yang surah Al-Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, di situ maknanya nanti akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan hasan. Nah, gitu ya. Contoh yang lain misalkan di surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu hasan di sana. Ada juga yang mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib itu kafir. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah tam. Ya, tam. Nah, itu nanti perbedaan istilah itu di dalam ilmu waqaf hal yang wajar. Setiap para ulama nanti kadang berbeda-beda kesimpulan berhentinya. Ya, bisa tam di satu kondisi, bisa kafin kondisi yang lain, bisa juga hasan di kondisi yang ketiga. Nah, itu ya, itu beberapa mukadimah kita ya di bab ketiga tentang waqaf ikhtiyari. Nah, mobil di waqaf ikhtiyari itu kita tadi barusan mengenal ya perbedaan istilah di dalam waqaf ikhtiyari, macam-macam istilahnya banyak. Yang kedua, istilah yang digunakan oleh penulis di sini macam-macam ikhtiyari apa? Tam, kafir, jaiz, hasan, dan qobih. Ketiga, beliau menjelaskan tentang lafaz dan makna. Jadi maksudnya adalah
ketika belajar wakaf ikhtiyari nanti akan fokus di lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Bahasa dan makna. Maknanya sudah sempurna, pasti lafaznya sempurna. Lafaznya belum sempurna, otomatis nanti memerlukan titik makna yang sempurna di mana. Nah, nanti antara ta itu berbicara tentang lafaz makna saja. Ta, kafin, hasan itu berbicara lafaz atau makna. Contoh, ta itu sempurna lafaz makna. Kafin itu sempurna dari segi lafaz saja, makna belum sempurna. Ya, hasan belum sempurna dua-duanya, baik lafaz ataupun makna. Qabih belum sempurna dua-duanya, lafaz atau makna, dan menghasilkan makna yang waham, makna yang keliru. Nah, gitu. Kalau hasan tidak sampai menghasilkan makna yang keliru, tapi tidak sesuai dari segi bahasa dan makna saja. Nah, gitu ya. Itu istilah nanti kita belajar wakaf, kafir, dan hasan. Kemudian dhabit yang terakhir, ini belajar kepada kita bahwa kesimpulan wakaf yang disimpulkan oleh para ulama itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Di satu tempat di sini katanya, di satu tempat lagi di tempat tersebut dikatakan oleh ulama yang lain kafir, dikatakan oleh ulama yang lain hasan. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena produk ijtihad dan bagaimana mereka memahami kepada ayat-ayat tersebut, kedalaman mereka memahami kepada ayat-ayat tersebut. Dan setiap para ulama tafsir, setiap ulama waqaf, setiap para ulama tajwid, qiraat dan sebagainya itu memiliki dzauq, nah ini itu rasa, punya karakteristik masing-masing ketika mereka menafsirkan dan ketika mereka memaknai, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti rasa yang dimiliki oleh mereka dihasilkan dari ilmu yang mereka miliki, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Nah, gitu ya. Itu mungkin untuk pertama kali ini. Insyaallah di besok kita akan masuk ke dalam waqaf tam. Masuk ke dalam waqaf. Apa itu waqaf tam? Ciri-ciri waqaf tam itu seperti apa? Ya, nanti akan dijelaskan di situ. Baik. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.